Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dan teman-teman sekalian, perkenalkan kami di sini dari kelompok satu akan mempresentasikan materi kami. Di mana di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Desi Putri Ahmadani, sebagai moderator. Selanjutnya ada rekan saya Zelin Dere Astia, Nadia Nabila, dan Resma Fitriani. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pengantar anatomi tumbuhan, di mana materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitunya Nadia Nabila. Kepada Nadia, disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian anatomi tumbuhan. Anatomi tumbuhan adalah cabang ilmu botani yang mempelajari struktur internal tumbuhan, mulai dari tingkat seluler hingga tingkat jaringan dan organ. Studi ini mencakup berbagai aspek seperti jenis-jenis jaringan tumbuhan, diferensiasi sel, serta bagaimana struktur tersebut berkontribusi terhadap fungsi fisiologis tumbuhan. Anatomi tumbuhan melibatkan 3 tingkat utama, yaitu sel tumbuhan, jaringan tumbuhan, dan organ tumbuhan. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang sel tumbuhan. Sel tumbuhan merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dalam tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki beberapa komponen khas yang membedakannya dari sel hewan, yaitu dinding sel, struktur kaku yang tersusun dari selulosa memberikan bentuk dan perlindungan pada sel, vakuola, ruang berisi cairan yang berperan dalam penyimpanan zat, menjaga tekanan turgor, dan mendukung pertumbuhan sel. Yang ketiga, plastida organel yang berfungsi dalam fotosintesis atau kloroplas, penyimpanan pati amiloplas, dan sintesis pigmen kromoplas. Seperti yang dilihat pada gambar, ini adalah sel tumbuhan. Yang kedua itu ada jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk, struktur, dan fungsi yang sama. Berdasarkan fungsinya, jaringan tumbuhan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan embrional yang bertanggung jawab atas pertumbuhan primer dan sekunder. Contohnya adalah meristem apikal di ujung akar dan batang. Yang kedua ada jaringan dasar, parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Parenkim berperan dalam fotosintesis, penyimpanan cadangan makanan, dan transmutasi zat. Kolenkim menyediakan fleksibilitas dan dukungan mekanis pada organ muda. Sklerenkim memberikan kekuatan dan kekakuan ditemukan pada bagian yang sudah dewasa. Yang ketiga itu ada jaringan pengangkut atau silem dan floem. Silem mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Floem mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keempat itu ada jaringan pelindung, yaitu epidermis dan periderm. Epidermis melindungi permukaan organ tumbuhan, sering dilapisi kutikula. Periderm, jaringan pelindung pada tumbuhan berkayu seperti pengganti epidermis. Yang ketiga ada organ tumbuhan. Organ tumbuhan merupakan struktur yang tersusun dari berbagai jaringan dan menjalankan fungsi spesifik. Akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah serta menopang tubuh tumbuhan. Batang mendukung tumbuhan menyimpan cadangan makanan dan sebagai jalur transportasi zat. Daun, organ utama untuk fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Ketiga tingkat struktur ini, sel jaringan organ bekerja sama untuk menjaga kehidupan dan pertumbuhan tumbuhan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Nadia Nabila yang telah memaparkan materi yang pertama. Selanjutnya dilanjutkan oleh materi kedua yang akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitunya Zelin Dere Astia. Kepada Zelin, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah penemuan sel. Yang pertama itu Rutherford. Pada tahun 1965, seorang fisikawan asal Inggris, Rutherford, menggunakan mikroskop untuk mengamati sayatan gabus. Pada hasil pengamatannya, ia menemukan ruang pada penampang sayatan gabus. Kemudian diberi nama dengan istilah sel. Pada penemuan tersebut, sel yang diamati berupa dinding sel dari tumbuhan yang sudah mati.
Hasil penemuannya ini telah dipubliskan dalam buku berjudul Micropia. Buku ini merupakan buku pertama berbahasa Inggris yang melaporkan hasil observasi di bawah mikroskop. Yang next. Yang kedua itu Anthony van Leeuwenhoek. Pada tahun 1673, Anthony van Leeuwenhoek mengobservasikan makhluk hidup berukuran mikro atau mikroorganisme yang berasal dari cairan orang sakit, air, dan mulut dengan menggunakan mikroskop. Pengamatan dilakukan dengan mikroskop dengan rakitan dia sendiri menggunakan perbesaran maksimal 300 kali. Pada hasil penemuannya, ia menggunakan istilah animal sules dari mikroorganisme yang ditemukannya. Anthony mendeskripsikan bentuk organisme. Hasil pengamatan yang kini digunakan untuk mengklasifikasikan morfologi bakteri. Next. Yang ketiga itu Selden dan Scawan. Pada tahun 838, seorang pengacara sekaligus ahli botani, Matthias Jacob Selden, melakukan pengamatan struktur sel tumbuhan menggunakan Zeiss mikroskop. Scaiden menjelaskan bahwa sel merupakan unit struktural yang dapat ditemukan pada seluruh jenis tumbuhan. Pada tahun 1842, Selden melaporkan hasil penelitiannya pada jurnal Contribution to Pathogenesis. Hasil penemuan Scaiden sejalan dengan hasil pengamatan Heather Scawan yang mengamati mikrostruktur dari sel otot dan sel saraf. Pada tahun 1893, Scawan mempubliskan penemuannya dalam buku berjudul Microscopical Research into the Accordance in the Structure and Growth of Animal and Plants. Di dalam buku tersebut, ia mendeskripsikan selubung myelin yang menyelimuti akson pada sel saraf. Hasil penemuan Selden dan kawan selanjutnya memberikan informasi penting dalam teori sel. Keduanya mengemukakan bahwa yang pertama, seluruh makhluk hidup tersusun atas satu atau lebih dari satu sel. Yang kedua, sel merupakan unit struktural penyusun kehidupan. Hanya itu materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Zelin yang telah memaparkan materi kedua. Selanjutnya, untuk materi ketiga akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitunya Resma Fitriani. Kepada Resma, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk dan ukuran sel tumbuhan. Kita akan membahas tentang bentuk sel tumbuhan terlebih dahulu. Yang pertama, contohnya yaitu pada sel parenkim, memiliki bentuk poligonal atau isodiamerisme, atau memiliki panjang dan lebar hampir sama. Fungsinya berperan dalam fotosintesis dan penyimpanan cadangan makanan. Yang kedua yaitu sel kolenkim memiliki bentuk memanjang dengan dinding menebal pada sudut tertentu, memberikan fleksibilitas dan mendukung mekanis. Contohnya dapat kita temukan pada batang muda dan tangkai daun. Yang ketiga yaitu sel sklerenkim memiliki bentuk serabut atau sklereid atau batu. Bentuk serabut ini panjang dan ramping berkelompok membentuk jaringan keras. Nah, pada sklereid atau batu ini memiliki bentuk pendek, tidak beraturan, dan sering ditemukan di bagian keras seperti tempurung kelapa. Selanjutnya pada sel xilem atau trichoid dan trakea memiliki bentuk tabung panjang dan berpori. Selanjutnya pada sel floem atau sel tapis dan sel pengiring memiliki bentuk memanjang dan berderet. Selanjutnya pada sel epidermis memiliki bentuk pipih
dan rapat dan tersusun dalam satu lapisan atau uniseluler. Fungsi dari sel epidermis ini melindungi jaringan dalam dan mencegah kehilangan air dan berperan dalam pertukaran gas atau melalui stomata. Selanjutnya. Selanjutnya, perbedaan ukuran sel berdasarkan jenis dan fungsinya. Yang pertama, sel parenkim. Sel parenkim memiliki ukuran relatif besar berkisaran antara 20 sampai 100 mikrometer. Yang kedua, sel kolenkim. Sel kolenkim ini memiliki ukuran memanjang dengan panjang sekitar 50 sampai 150 mikrometer. Yang ketiga, ada sel sklerenkim bisa lebih panjang. Serat sklerenkim ini bisa mencapai 1 sampai 3 milimeter atau lebih. Yang keempat yaitu trakeid atau trakea atau silem memiliki sel trakeid sekitar 10 sampai 80 mikrometer lebarnya dan bisa mencapai beberapa milimeter panjangnya. Sementara trakea lebih besar dengan diameter hingga 500 mikrometer. Selanjutnya ada sel epidermis. Sel epidermis ini memiliki ukuran lebih kecil dan panjang sekitar 20 sampai 50 mikrometer. Selanjutnya yang terakhir ada sel stomata memiliki ukuran sekitar 10 sampai 40 mikrometer dan memiliki pori untuk pertukaran gas. Selanjutnya, Nak. Selanjutnya kita akan membahas pembelahan sel tumbuhan, yaitu terjadi atas dua tahap. Yang pertama mitosis dan yang kedua meiosis. Mitosis ini adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik secara genetik dengan sel induknya, di mana masing-masing sel anak memiliki jumlah kromosom yang sama atau diploid. Proses ini berperan dalam pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan regenerasi sel pada organisme. Yang pertama, tahapannya ada profase, yaitu kromosom memadat, membran inti menghilang. Yang kedua, metafase. Kromosom berjalan di tengah sel. Yang ketiga, anafase, yaitu kromatit ditarik ke kutub berlawanan. Selanjutnya ada telofase, membran inti terbentuk kembali. Yang terakhir ada sitokinesis, yaitu sitoplasma membelah dan menghasilkan dua sel anak. Yang kedua ada meiosis atau pembentukan gamet. Meiosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari 4 sel induk atau haploid. Proses ini terjadi pada sel-sel reproduksi atau gamet yang bertujuan untuk memastikan variasi genetik serta menjaga jumlah kromosom tetap stabil dari satu generasi ke generasi lainnya. Tahap pada mitosis ini terbagi menjadi dua, yaitu meiosis 1, yaitu kromosom homolog berpisah atau crossing over terjadi. Yang kedua ada meiosis 2 atau kromatid saudara berpisah dan menghasilkan 4 sel haploid. Baik, sampai di situ materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Resma yang telah memaparkan materi ketiga. Selanjutnya materi kelima, selanjutnya materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai hubungan anatomi tumbuhan dengan ilmu botani lainnya. Di sini anatomi tumbuhan itu sendiri memiliki banyak hubungan erat dengan ilmu botani lainnya. Yang pertama itu pada ilmu morfologi tumbuhan, di mana morfologi tumbuhan ini mempelajari bentuk dan susunan organ bagian luar pada tumbuhan tersebut. Jadi morfologi dan anatomi ini berkaitan karena struktur internal tumbuhan dapat mempengaruhi struktur eksternal dan mempengaruhi fungsi-fungsi internalnya. Yang kedua itu ada fisiologi tumbuhan. Fisiologi tumbuhan ini merupakan ilmu yang mempelajari mengenai fungsi bagian-bagian tumbuhan seperti organel dan jaringan yang berkaitan erat dengan proses pertumbuhan, perkembangan, dan respon terhadap perubahan lingkungan.
Jadi kedua ilmu ini antara morfologi dan fisiologi ini berkaitan dikarenakan struktur internal dapat mempengaruhi fungsi dan proses yang terjadi di dalam jaringan. Yang ketiga itu ada anatomi tumbuhan. Yang ketiga ada ekologi pada tumbuhan, di mana ekologi ini merupakan ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara tumbuhan dengan alam di sekitarnya. Nah, di sini tuh anatomi tumbuhannya mempelajari struktur internal tumbuhan yang berkait erat dengan adaptasi lingkungan, seperti struktur daun yang adaptif terhadap cahaya. Yang keempat itu ada genetika, di mana genetika ini yaitu ilmu yang mempelajari mengenai klasifikasi dan penamaan tumbuhan. Genetika tumbuhan mengatur struktur anatomi tumbuhan, seperti daun, warna bunga, dan struktur batang. Selanjutnya ada taksonomi. Taksonomi ini merupakan ilmu yang mempelajari mengenai mohon maaf, tadi ada yang genetika, di mana genetika itu mempelajari sifat-sifat keturunan tumbuhan. Dan yang kelima itu ada taksonomi tumbuhan. Itu mempelajari klasifikasi dan penamaan tumbuhan. Di mana karakteristik tumbuhan seperti struktur daun, batang, dan akar dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengklasifikasikan suatu tumbuhan dan memasukkannya ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya yang keenam ada fitopatologi, di mana ilmu ini berhubungan dengan penyakit pada tumbuhan yang terjadi dalam sel dan jaringan. Itu juga berkaitan erat dengan anatomi tumbuhan. Dan yang terakhir itu ada Hortikultura. Ilmu ini berhubungan dengan terbentuknya tanaman baru, tunas, dan perkembangan tumbuhan yang dipelajari dasarnya dalam anatomi tumbuhan. Otomatis hortikultura ini juga sangat berkaitan erat dengan anatomi tumbuhan. Selanjutnya, Nak. Jadi dari pemaparan materi kami dari awal sampai akhir tadi, dapat kami tarik kesimpulan, yaitu mengenai anatomi tumbuhan ini adalah ilmu yang mempelajari struktur internal tumbuhan dari tingkat sel, jaringan, hingga organ. Jadi ilmu ini sangat penting dalam mempelajari pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi suatu tumbuhan, di mana mitosis berperan dalam regenerasi sel, sementara meiosis menghasilkan gamet untuk melakukan reproduksi. Jadi pemahaman anatomi tumbuhan bermanfaat dalam taksonomi. Ilmu ini juga mendukung pertanian, kehutanan, serta bioteknologi dalam pengembangan varietas unggul, pengelolaan tanaman, dan eksplorasi senyawa bioaktif. Dengan demikian, anatomi tumbuhan berperan sangat besar dalam pemanfaatan tumbuhan secara optimal bagi kehidupan manusia. Mungkin sampai di sini dulu pemaparan materi dari kelompok kami. Mungkin untuk selanjutnya akan kita lanjutkan pada sesi di kelas pada hari Rabu. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silakan masukkan pertanyaannya ke dalam forum diskusi. Dan di hari Rabu kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Sampai di sini dulu presentasi dari kami. Jika dari awal sampai akhir ada kata-kata kami yang tidak terletak pada tempatnya, kami banyak-banyak mohon maaf. Sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.